Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan negara Cina. Negara Cina adalah negara Cina adalah kesatuan yang terdiri 23 provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis yang dikepalai oleh presiden serta kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Mata uang Cina yaitu Yuan yang beribu kota di Beijing serta lagu kebangsaannya adalah Chinese National Anthem. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem pemerintahan Cina. Cina adalah salah satu negara yang menerapkan paham komunis. Bentuk negara Cina adalah kesatuan dengan 23 provinsi dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Makanya yang seperti kita tahu, nama Cina itu adalah resminya Republik Rakyat Cina. Oke, selanjutnya dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap para warganya. Untuk bidang ekonomi, Cina menerapkan ekonomi pasar. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan Cina adalah Cina merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang menerapkan sistem demokrasi komunis. Pemegang kuasaan selaku kepala negara di Cina adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional dengan masa jabatan 5 tahun dan pada umumnya merangkap sebagai ketua partai. China menerapkan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional. Badan ini memiliki kekuasaan penting di China dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis yang merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota, dan provinsi. Masa jabatan anggota adalah 5 tahun. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional sebagai lembaga legislatif. Untuk kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dan kaku oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pemerintahan di Cina berlangsung secara otoriter, di mana penguasa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam jalannya pemerintahan. Untuk landasan ideologi pemerintahan, pemerintahan Cina dilandaskan pada ideologi komunisme Maoisme, yaitu merupakan pengembangan dari unsur Marxisme, Leninisme, dan ide-ide Mao Zedong yang didasarkan pada tradisi Cina, nilai-nilai nasionalisme, dan pengalaman revolusi bangsa Cina, atau ide-ide ini kemudian diadopsi sebagai ideologi resmi Partai Komunis Cina. Untuk pembagian kekuasaan negara Cina terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Jadi Cina juga menggunakan trias politika dalam kekuasaan negaranya. Kita masuk ke lembaga legislatif. Parlemen sebagai lembaga legislatif terdiri dari 2 tingkat, pusat dan daerah. Parlemen Pusat atau Kongres Rakyat Nasional merupakan lembaga tertinggi negara beranggotakan 3.000 orang, dipilih setiap 5 tahun sekali dari perwakilan provinsi, daerah otonom, dan tentara merah. Tugas parlemen adalah membuat undang-undang, merancang ekonomi dan anggaran pendapatan serta belanja negara, memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala negara atau presiden, dan kepala pemerintahan atau perdana menteri. Tugas sehari-hari parlemen dilaksanakan oleh sebuah standing committee.
Untuk lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan dewan negara. Presiden adalah kepala negara, merupakan simbol penting kesatuan negara. Biasanya pembesar dalam berbagai upacara kenegaraan. Setiap 5 tahun sekali, presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Dewan Negara merupakan pelaksanaan pemerintahan terdiri dari 40 menteri yang dipimpin dan didominasi oleh Perdana Menteri dengan masa jabatan 5 tahun. Untuk selanjutnya kita masuk ke lembaga yudikatif. Untuk lembaga yudikatif negara Cina itu sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu lembaga pengadilan, yang kedua lembaga keamanan administrasi publik atau kepolisian, yang ketiga lembaga kejaksaan, dan yang keempat lembaga tahanan atau penjara. Pengadilan Tinggi Rakyat merupakan badan peradilan tertinggi di Cina yang berada di bawah naungan Standing Committee dari Kongres Rakyat Cina. Sedangkan lembaga kejaksaan dan pengacara berada di tingkat provinsi. Untuk sistem kepartaian, Republik Rakyat Cina menganut sistem multipartai. Terdiri dari yang pertama, Partai Komunis Cina merupakan partai terbesar dan penguasa. 2/3 anggotanya terdiri dari kaum buruh dan tani. Partai non-komunis yang berjumlah 8 partai yaitu Partai Petani dan Pekerja, Liga Demokrasi Cina, Partai Xinggongdang, Partai Sosial Yusan, Partai Konstruksi Demokrasi, Persatuan Dagang dan Industri, Partai Demokrasi Taiwan, dan Komite Revolusi Kuomintang. Partai-partai non-komunis tersebut pengaruhnya sangat kecil dalam pemerintahan. Aktivitasnya sangat diawasi secara ketat oleh Komite Sentral Partai Komunis Cina. Untuk periode sejarah Cina terdiri dari yang pertama adalah dinasti Shang, dinasti yang kedua dinasti Zhou, selanjutnya dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Sui, dinasti Tang, dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti Qing, dan Republik. Berikut perbedaan sistem pemerintahan Cina dengan Indonesia. Untuk Cina itu sendiri sistem pemerintahannya itu parlemen, sedangkan Indonesia sistem pemerintahan yaitu presidensial. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif atau biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina. Sedangkan di Indonesia, kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kepala pemerintahan Cina adalah Perdana Menteri, sedangkan di Indonesia, kepala pemerintahan adalah Presiden. Kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh Republik Rakyat Cina secara bertingkat kaku oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga kehakiman Cina adalah Supreme People Court, Local People Court, dan Special People Court. Sedangkan di Indonesia, lembaga kehakimannya adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Persamaan sistem pemerintahan Cina dengan Indonesia, yaitu yang pertama adalah kepala negara yaitu presiden. Bentuk pemerintahannya, bentuk negara, dan sistem kepartaiannya yaitu multipartai. Sedangkan untuk kelebihan sistem pemerintahan Cina adalah yang pertama, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Yang kedua, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen
terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk selanjutnya, kelemahan sistem pemerintahan Republik Rakyat Cina adalah yang pertama, sistem politik Cina tidak didasarkan pada kebebasan sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan aturan hukum. Cina diperintah oleh sekelompok orang, tidak dipilih oleh siapapun. Sistem seperti pemerintahan ini dapat menghasilkan keputusan politik yang buruk, misalnya revolusi budaya, dan keputusan politik yang baik, misalnya kapitalisme dalam komunisme. Untuk yang ketiga, kelemahan yang ketiga adalah parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Untuk selanjutnya, kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai masa jabatannya. Jadi, teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia lebih baik dibandingkan sistem pemerintahan Cina. Karena dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia lebih maksimal dibanding dengan negara Cina. Baiklah, sekian paparan materi tentang sistem pemerintahan Cina serta perbandingannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.